Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sahabat data dimanapun Anda berada. Tadi kita setelah menyimak bersama paparan inflasi oleh BPS RI, yaitu inflasi nasional, kemudian dilanjutkan inflasi Kalimantan Selatan yang disampaikan oleh BPS Provinsi Kalimantan Selatan. Saat ini izinkan kami menyampaikan kondisi perekonomian Kabupaten Hulu Sungai Tengah, yang dalam hal ini kami menyampaikan dua rilis sekaligus. Yang pertama, inflasi bulan Februari tahun 2024, dan nanti disambung dengan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Tengah tahun 2023. Bapak dan Ibu, sahabat data yang berbahagia, catatan peristiwa tentang inflasi bulan Februari tahun 2024 adalah yang pertama, musim hujan. Curah hujan yang cukup tinggi menyebabkan suplai komoditas ikan dan sayur menurun, terutama ikan-ikan sungai dan juga beberapa sayur yang terkena penyakit maupun dampak karena curah hujan yang cukup tinggi. Yang kedua, kenaikan harga beras. Pergeseran puncak tanam maupun pergeseran puncak panen menyebabkan suplai beras menurun. Bahkan ini menjadi isu tingkat nasional. Untuk nasional, puncak panen biasanya terjadi di bulan Maret, sedangkan untuk Hulu Sungai Tengah, puncak panen biasanya terjadi di bulan April. Karena ada pergeseran musim tanam, diperkirakan puncak panen nanti akan bergeser ke akhir April sampai awal Mei. Untuk kondisi Februari, di beberapa daerah di Kabupaten Hulu Sungai Tengah memang ada panen. Di antaranya ada di daerah Bakapas, Kecamatan Barabai, maupun di Desa Perumahan, Kecamatan Labuan Amas Utara. Tapi ini skalanya masih kecil. Nanti diperkirakan memasuki bulan Maret, kemudian April, jumlah panen akan semakin bertambah. Dan ini akan menyebabkan suplai beras akan meningkat di pasaran. Kemudian berikut ini kami sampaikan inflasi Februari tahun 2024. Ini disajikan dalam tiga hal. Yang pertama adalah inflasi bulan ke bulan, yaitu Februari 2024 terhadap Januari 2024. Kemudian inflasi tahun ke tahun, ya ini IHK Februari 2024 terhadap IHK Februari tahun 2023. Kemudian inflasi tahun kalender, ini IHK Februari 2024 dibandingkan dengan IHK Desember tahun 2023. Pada bulan Februari ini, inflasi bulan ke bulan Hulu Sungai Tengah minus 0,28%, artinya mengalami deflasi atau penurunan harga. Ini salah satunya adalah karena upaya masif dari tim pengendali inflasi, baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten, yang sangat aktif dalam menggelar pasar murah di berbagai tempat, baik di Barabai maupun di kecamatan-kecamatan di seluruh Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Pasar murah ini cukup efektif untuk mengurangi demand orang membeli kebutuhannya di pasar dan juga mempertahankan daya beli dari masyarakat itu sendiri. Kemudian inflasi tahun ke tahun, HST mengalami inflasi sebesar 3,48%. Dan ini masih cukup tinggi apabila dibandingkan dengan target nasional, yaitu inflasinya 2,5% plus minus 1. Kemudian inflasi tahun kalender, HST sebesar 0,90%. Apabila kita rinci inflasi berdasarkan kelompok pengeluaran, di sini disajikan dulu adalah month to month, dari bulan ke bulan. Terlihat ada 4 kelompok pengeluaran mengalami deflasi atau penurunan harga.
Kemudian ada 7 kelompok pengeluaran yang mengalami inflasi. Kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi, yang pertama adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Deflasinya sebesar 0,80%. Kemudian andil inflasi itu minus 0,33%. Jadi ini sangat besar andilnya. Dari minus 0,28%, 0,33% itu berasal dari makanan, minuman, dan tembakau. Kemudian kelompok pakaian dan alas kaki mengalami inflasi 0,46% dan andilnya 0,03. Kemudian kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga mengalami deflasi minus 0,14% dan mempunyai andil minus 0,01%. Kemudian perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga mengalami inflasi 0,50% dengan andil 0,02%. Demikian juga kesehatan, ini inflasinya 0,00, hampir tidak mengalami perubahan harga. Demikian juga transportasi dan seterusnya. Di sini kami ingin menggarisbawahi ada 4 kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi. Yang pertama dan yang terbesar adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Tembakau di sini termasuk juga rokok ya, baik itu rokok kretek, sigaret maupun rokok elektrik. Kemudian yang mengalami deflasi yaitu kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga. Kemudian kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan. Ini deflasinya 0,11% dan mengalami andil inflasi minus 0,01%. Dan terakhir yang mengalami deflasi adalah kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya. Nah, ini deflasinya minus atau 0,36% dengan andil inflasinya minus 0,01%. Jadi 4 kelompok ini mengalami deflasi dan 7 kelompok mengalami inflasi. Tetapi yang mengalami deflasi ini lebih besar andilnya daripada yang mengalami inflasi, sehingga secara keseluruhan bulan Februari ini inflasi man-to-man itu negatif atau mengalami deflasi sebesar 0,28%. Kemudian kita lanjutkan inflasi tahun ke tahun, yaitu IHK Februari 2024 dibandingkan dengan IHK Februari 2023. Inflasi tahun ke tahun kita sebesar 3,48%. Di sini kalau kita lihat grafik, ini kita sudah mengalami penurunan yang cukup signifikan. Dari Januari, inflasi tahun ke tahun sebesar 5,18%, turun menjadi 3,48%. Kemudian kalau kita lihat ke kelompok pengeluaran, semua kelompok mengalami inflasi, kecuali pendidikan. Pendidikan itu flat ya, hampir tidak mengalami perubahan harga. Di sini kita lihat inflasinya, itu artinya besarnya perubahan harga. Kemudian kolom berikutnya adalah andil inflasi. Perubahan harga, kemudian dipertimbangkan bobotnya. Semakin besar bobotnya, maka akan semakin besar andil inflasinya. Apabila kita lihat berdasarkan bobot, yang mengalami andil inflasi terbesar adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Ini inflasinya 5,86%, tetapi andilnya 2,36%. Ini artinya dari inflasi tahun ke tahun sebesar 3,48%, 2,36%-nya berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Kemudian terbesar berikutnya
terbesar andil inflasinya adalah kelompok penyediaan makanan dan minuman atau restoran. Apa yang membedakan antara kelompok ini dengan kelompok makanan minuman? Yang membedakan adalah kelompok penyediaan makanan, minuman, dan restoran itu adalah makanan jadi, makanan yang siap kita konsumsi. Baik itu dimakan di warung, di restoran, atau rumah makan, ataupun makanan tersebut dibawa pulang ke rumah. Jadi kelompok penyediaan makanan dan minuman restoran, ini inflasinya 4,11%, cukup besar, dan memiliki andil 0,62%. Berikutnya, 3 kelompok terbesar yang ketiga, yaitu adalah pakaian dan alas kaki. Ini mengalami inflasi 2,75%, dan andil inflasinya 0,16%. Ini adalah 3 kelompok terbesar yang memiliki andil cukup signifikan terhadap inflasi tahun ke tahun. Berikutnya, apabila kita cermati lebih detail tentang komoditas pendorong inflasi. Di sini kita lihat sebelah kiri adalah gambarnya, yang sebelah kanan adalah list komoditasnya. Kalau kita lihat gambarnya, itu mempresentasikan andilnya. Semakin besar gambar, berarti semakin besar andilnya. Jadi di sini yang terbesar adalah beras. Itu kan gambarnya kan besar bulatnya itu. Jadi terbesar kedua pendorong inflasi bulan ke bulan. Jadi ini ada kenaikan harga dari Januari ke Februari ya. Yaitu mantuman. Yang pertama adalah beras. Beras mengalami kenaikan harga. Walaupun beras ini kenaikan harganya kecil, tetapi dia memiliki andil paling besar dalam paket komoditas. Sehingga perubahan harga itu sangat signifikan dalam menentukan besaran inflasi yang dihasilkannya. Jadi beras ini memiliki pendorong inflasi terbesar, yaitu beras. Yang kedua adalah cabai merah. Cabai merah kalau di Hulu Sungai Tengah sering dipakai untuk masak habang dan juga masakan-masakan yang lainnya. Yang ketiga, telur ayam ras. Yang keempat, bayam. Yang kelima, ikan nila. Kemudian baju kaos tanpa kerah atau kaos oblong. Kemudian dilanjutkan kangkung dan cabai rawit. Ini adalah 8 komoditas terbesar yang signifikan dalam mendorong inflasi. Kami ambil 8 komoditas saja. Untuk komoditas yang lain yang tidak signifikan kami tidak tampilkan. Kemudian kita lihat komoditas pendorong inflasi tahun ke tahun, yaitu IHK Februari 2024 dibandingkan dengan IHK Februari 2023. Nah, di sini kembali beras memiliki andil terbesar terhadap inflasi tahunan. Kemudian yang berikutnya adalah ikan gabus atau haruan, ikan nila, cabai merah, nasi dengan lauk, ikan goreng, sigaret kretek mesin, dan juga tomat. Nah, di sini saya mencermati 3 komoditas yang mengalami inflasi keduanya, baik mantuman maupun year on year. 3 tersebut adalah beras. Dia mengalami inflasi mantuman maupun year on year dan andilnya paling besar. Yang berikutnya adalah ikan nila dan terakhir adalah cabai merah. Nah, ini adalah 3 komoditas yang mengalami inflasi sekaligus bulan ke bulan dan juga sekaligus tahun ke tahun. Nah, kemudian kalau kita lihat komoditas-komoditas yang mengalami penurunan harga atau yang memiliki atau menjadi pendorong deflasi. Nah, di sini kalau kita lihat mantumannya, penurunan harga dari Januari ke Februari, ini yang pertama adalah daging ayam ras. Berikutnya ikan papuyuh,
bawang merah, tomat, ikan sepat siam, jagung manis, baju muslim wanita, kol putih atau kubis. Jadi kita lihat semakin besar gambarnya, berarti semakin besar andilnya. Nah, terbesar adalah daging ayam ras, dilanjutkan oleh ikan papuyuh, kemudian bawang merah, dan seterusnya. Kemudian kita lihat pendorong deflasi atau penurunan harga dari tahun ke tahun. Nah, ini Februari 2024 dibandingkan dengan Februari 2023. Kembali yang terbesar yang mengalami penurunan harga adalah daging ayam ras. Dilanjutkan ikan papuyuh, minyak goreng, ikan sepat siam, kacang panjang, baju muslim wanita, ikan layang, dan ikan asin telang. Di sini kita tampilkan hanya 8 komoditas. Komoditas yang lainnya tidak kami tampilkan. Yang kami tampilkan yang cukup signifikan mendorong deflasi. Di sini kita lihat ternyata ada 3 komoditas yang mengalami deflasi keduanya, baik month to month maupun year on year. Yang pertama adalah daging ayam ras, ikan papuyuh, dan terakhir adalah ikan sepat siam. Bapak dan Ibu hadirin sahabat data yang berbahagia, kalau kita lihat ringkasan inflasi Februari 2004, kita ketahui bahwa Februari 2024 ini mengalami deflasi kalau secara month to month, tetapi secara tahun ke tahun mengalami inflasi. Kalau month to month-nya tadi deflasinya sebesar 0,28%, kalau year on year, tahun ke tahun mengalami inflasi sebesar 3,48%. Jadi ini agak unik ya, month to month-nya negatif, year on year-nya positif. Nah, kemudian penyumbang utama deflasi bulan Februari secara month to month adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil minus 0,33%. Deflasinya cukup besar, 0,33%. Kemudian komoditasnya adalah daging ayam ras, ikan papuyuh, bawang merah, tomat, ikan sepat siam, dan jagung manis. Kemudian penyumbang utama inflasi Februari secara year on year atau tahun ke tahun adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil 2,36%. Komoditas ini yang penyumbang utama inflasinya adalah beras, ikan gabus, ikan nila, cabai merah, sigaret kretek mesin, tomat, dan gula pasir. Kemudian yang utama kedua yaitu kelompok penyediaan makanan dan minuman atau restoran dengan andil 0,62%. Komoditas penyumbang utama inflasi kelompok ini adalah nasi dengan lauk, ikan goreng, dan sayur olahan. Kemudian kelompok utama ketiga yang menyumbang inflasi Februari secara year on year adalah kelompok pakaian dan alas kaki dengan andil 0,16%. Komoditas penyumbang utama inflasi ini yang utama adalah kaos atau t-shirt untuk pria. Demikian Bapak dan Ibu ringkasan inflasi Februari 2024. Bapak Ibu sahabat data yang berbahagia, kami akan menyampaikan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Tengah tahun 2023. Pertumbuhan ekonomi ini berasal dari data PDRB, Produk Domestik Regional Bruto. Jadi PDRB ini dihitung oleh semua kabupaten kota, semua provinsi, dan di level negara juga ada namanya PDB. Ini semua saling terkait. PDB nasional itu merupakan agregat dari PDRB seluruh provinsi di Indonesia. Kemudian PDRB Kalimantan Selatan itu merupakan agregat dari PDRB kabupaten kota se-Kalimantan Selatan. Jadi ini saling mempengaruhi dan juga menjadi satu kesatuan nilai.
kita lihat fenomena perekonomian global. Ini perlu kami sampaikan karena perekonomian Hulu Sungai Tengah sangat terkait dengan perekonomian Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan juga sangat terkait dengan perekonomian nasional maupun perekonomian internasional karena beberapa komoditas HST maupun Kalsel itu merupakan komoditas ekspor. Pertumbuhan ekonomi negara mitra dagang Kalimantan Selatan tahun 2023, yang pertama Tiongkok diperkirakan pertumbuhan ekonominya 5,2%, India 6,3%, Jepang 2%. Kemudian Malaysia 4% dan Filipina 6%. Kemudian perkembangan harga komoditas di pasar global tahun 2023, 4 yang utama seperti batu bara, palm oil atau CPO, rubber TSR 20 atau technical specified rubber 20 atau bahasa lazimnya adalah karet alam, dan juga plywood. Yang terkait dengan HST adalah rubber TSR 20 atau karet alam. Perkembangan harga di pasar global untuk karet alam ini mengalami penurunan harga yang cukup signifikan, yaitu minus 10,39%. Kemudian ada beberapa catatan peristiwa tahun 2023. Yang pertama, aktivitas partai politik meningkat sangat signifikan menjelang pemilu 2024. Yang berikutnya adalah realisasi belanja pemerintah APBD tahun 2023 mengalami kenaikan, baik itu APBD provinsi maupun APBD dari Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Realisasi belanja pemerintah tersebut juga realisasi belanja pemerintah pusat melalui APBN juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Jadi APBN maupun APBD provinsi dan APBD Hulu Sungai Tengah itu mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun 2022. Peristiwa yang berikutnya adalah tahun 2023 negara kita secara keseluruhan itu mengalami El Nino, yaitu kemarau yang cukup panjang. Untuk Hulu Sungai Tengah, produksi padi 2023 diperkirakan hanya 108,9 ribu ton GKG atau gabah kering giling. Ini apabila dibandingkan dengan tahun 2022 mengalami penurunan sebanyak 893 ton GKG. Karena di tahun 2022 produksi padi mencapai 109,8 ton GKG. Kemudian data industri karet dari PT Dharma Kalimantan Jaya yang terletak di Haruyan menunjukkan penurunan produksi yang cukup besar. Ini karena karet Haruyan tadi, Dharma Kalimantan Jaya itu orientasinya adalah orientasi ekspor dan harga karet alam tingkat dunia mengalami penurunan. Berikut adalah perekonomian Hulu Sungai Tengah tahun 2023. Sekilas bahwa PDRB itu dihitung dengan 3 pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan pendapatan, yang kedua pendekatan lapangan usaha, yang ketiga pendekatan pengeluaran. Tiga cara penghitungan ini menghasilkan angka yang sama. Pendapatan itu terdiri dari upah dan gaji, surplus usaha, bunga dan seterusnya. Kemudian kalau PDRB dihitung menurut lapangan usaha, itu adalah penjumlahan dari nilai tambah seluruh sektor usaha, baik itu pertanian, kemudian industri, perdagangan dan seterusnya. Nilai tambah yang dihasilkan dijumlahkan, itu menghasilkan PDRB. Kemudian kalau PDRB dihitung berdasarkan pengeluaran, itu adalah
konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, kemudian pendapatan modal tetap bruto, kemudian dan ada ekspor impor. Nah, tiga-tiganya itu apabila dihitung menghasilkan angka yang sama. Untuk Kabupaten Hulu Sungai Tengah menghitung PDRB dengan dua pendekatan. Yang pertama pendekatan lapangan usaha, yang kedua pendekatan dari pengeluaran. Kemudian kita tahu bersama tahun 2022 PDRB Hulu Sungai Tengah atas dasar harga berlaku itu sebesar 7,95 triliun. 7,95 triliun. Kemudian tahun 2023 PDRB-nya atas dasar harga berlaku sebesar 8,59 triliun rupiah. Nah, ini. Kemudian untuk tahun 2022 PDRB atas dasar harga konstan sebesar 5,17 triliun. Naik tahun 2023 sebesar 5,39 triliun. Dari sini bisa kita ketahui bahwa pertumbuhan ekonomi tahun 2023 Hulu Sungai Tengah sebesar 4,11%. Nah, sedikit mereview tentang pengertian atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. Atas dasar harga berlaku itu berdasarkan harga yang sedang berjalan. Harga, kalau ada atas dasar harga berlaku tahun 2023 itu adalah semua komoditasnya harga di tahun 2023, tahun berjalan. Manfaatnya adalah untuk mengetahui ukuran ekonomi suatu daerah dan juga untuk mengetahui kontribusi suatu sektor ekonomi terhadap PDRB secara keseluruhan. Kemudian kalau atas dasar harga konstan, ini adalah atas dasar harga di tahun dasar. Nah, ini faktor harga dihilangkan sehingga ingin mengetahui pertumbuhan ekonomi real di dalam suatu lapangan usaha. Jadi pertumbuhan ekonomi ini adalah PDRB atas dasar harga konstan. Nah, pertumbuhannya berarti 2023 dibandingkan 2022 HST tumbuh 4,11%. Kemudian apabila kita lihat seriesnya pertumbuhan ekonomi Hulu Sungai Tengah dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi provinsi maupun nasional, dapat kita lihat seriesnya. Di atas adalah series tahun 2014 sampai tahun 2023. Ini berdasarkan degradasi warna ya. Hulu Sungai Tengah warnanya gelap, semakin terang adalah Kalsel, dan hijau muda itu adalah Indonesia. Dari situ kita lihat bahwa HST pernah berada di atas provinsi maupun nasional pertumbuhan ekonominya. Itu di tahun 2014 sampai 2018. Kemudian dan juga terjadi pada saat krisis ekonomi tahun 2020. Indonesia, Hulu Sungai Tengah berada di atas provinsi maupun nasional. Ini karena Hulu Sungai Tengah sangat mengandalkan sektor primer ya, yaitu pertanian. Sektor pertanian ini lebih firm, lebih kuat terhadap hantaman krisis ekonomi. Nah, kemudian mulai tahun 2021 sampai 2023 posisi Hulu Sungai Tengah berada di bawah nasional maupun provinsi. Kalau kita lihat tahun 2023 pertumbuhan ekonomi nasional itu sebesar 5,05%, Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 4,84%, dan Hulu Sungai Tengah 4,11%. Apabila kita lihat struktur maupun pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha, bisa kita lihat di tabel berikut ya. Sebelah kiri adalah struktur. Ini ingin mengetahui share atau dominasi lapangan usaha terhadap ekonomi secara keseluruhan.
Semakin tinggi nilainya berarti semakin besar share atau kontribusinya terhadap perekonomian tersebut. Sebelah kanan adalah pertumbuhan ekonominya. Kita lihat bersama struktur PDRB Hulu Sungai Tengah. Yang dominan ekonomi di HST itu ditentukan oleh lapangan usaha, pertanian, kehutanan, dan perikanan. Ini memiliki share sebesar 23,07%. Terbesar berikutnya adalah industri pengolahan dengan share 12,86%. Kemudian disusul oleh perdagangan besar dan eceran. Ini memiliki kontribusi sebesar 12,84% terhadap perekonomian. Tiga lapangan usaha ini apabila digabung ini hampir separuh dari ekonomi HST. Jadi ini luar biasa nih kontribusi dari tiga sektor ini. Pertanian, industri, dan perdagangan. Ini hampir 50% ekonomi HST ditentukan oleh tiga lapangan usaha ini. Kemudian yang berikutnya adalah administrasi pemerintahan. 9,63% kontribusinya. Kemudian sektor konstruksi 8,68%, jasa pendidikan 7,35%, transportasi dan pergudangan 5,34%, informasi dan komunikasi 5,01%, penyedia akomodasi dan makanan itu 4%, real estate 3%, jasa kesehatan dan kegiatan sosial 2,31%, dan yang terkecil adalah pengadaan listrik dan gas 0,19%. Itu adalah struktur PDRB. Semakin besar nilainya berarti semakin besar kontribusi atau share terhadap perekonomian Hulu Sungai Tengah. Kemudian di grafik sebelah kanan adalah pertumbuhan PDRB-nya. Di tahun 2023 pertumbuhan tertinggi ada di jasa keuangan sebesar 9,63%. Kemudian pertumbuhan berikutnya tertinggi kedua adalah penyediaan akomodasi dan makanan minuman 9,43%. Ini bisa kita lihat di Hulu Sungai Tengah sangat marak adanya kafe-kafe atau penyediaan makanan siap saji ya, rombong-rombong, makanan, minuman kekinian, dan seterusnya. Kemudian pengadaan air 7,83%, informasi dan komunikasi 7,62%, dan seterusnya. Kemudian dua terendah pertumbuhan ekonominya adalah yang paling rendah adalah industri pengolahan 0,57%, dan pertanian, kehutanan, dan perikanan 2,14%. Apabila kita bandingkan, seriskan pertumbuhan ekonomi 2 tahun terakhir menurut lapangan usaha. Yang pertama, kita ketahui pertanian, kehutanan, dan perikanan ini mengalami percepatan dalam pertumbuhan ekonominya. Tahun 2022, pertanian, kehutanan, perikanan hanya tumbuh 1,24%. Di tahun 2023 mampu tumbuh 2,14%. Kemudian lapangan usaha berikutnya, pertambangan dan penggalian, ini mengalami perlambatan. Tahun 2022 4,62% turun menjadi 4,01%. Kemudian yang mengalami perlambatan yang cukup signifikan adalah lapangan usaha industri pengolahan. Tahun 2022 tumbuh 4,46%, tetapi di tahun 2023 tumbuh hanya 0,57%. Ini salah satu faktornya adalah industri karet yang cukup signifikan turun produksinya. Kemudian lapangan usaha pengadaan listrik dan gas ini juga mengalami perlambatan dari 7,61 menjadi 7,05. Nah, kemudian untuk pengadaan air ini mengalami percepatan dari 5,14 naik menjadi 7,83%.
Ini dikarenakan adalah produksi air minum PDAM itu semakin besar produksinya karena layanannya semakin meluas dan ada kenaikan tarif di air minum tadi. Kemudian yang kemudian mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan adalah konstruksi. Konstruksi mengalami percepatan dari 4,29 menjadi 6,53%. Ini karena kan tahun 2023 ini terjadi pembangunan yang sangat masif di bidang infrastruktur, baik itu jalan, jembatan, dan juga perumahan-perumahan. Tahun 2023 sektor perdagangan besar dan eceran dan reparasi mobil dan sepeda motor mengalami perlambatan dari 6,94% menjadi 4,70%. Nah, kemudian transportasi dan pergudangan mengalami percepatan dari 6,48 naik menjadi 7,03%. Kemudian yang mengalami pertumbuhan yang signifikan adalah penyediaan akomodasi dan makan minum. Ini percepatannya cukup besar dari 7,08 menjadi 9,43%. Ini luar biasa pertumbuhannya. Yang berikutnya adalah informasi dan komunikasi. Ini sudah menjadi tren bahwa pemakaian HP, kemudian pemakaian kuota, pulsa dan seterusnya semakin meningkat ya. Ini mengalami percepatan dari 6,66% menjadi 7,92%. Yang menarik lagi adalah pertumbuhan ekonomi di jasa keuangan. Nah, ini datanya ini berasal dari Bank Indonesia di cabang Banjarmasin ya. Tahun 2023 minus 0,93%. Kemudian naik cukup signifikan menjadi 9,63%. Kemudian real estate hampir tidak mengalami perubahan. Dari 6,15 menjadi 6,21%. Jasa perusahaan mengalami percepatan dan juga jasa administrasi pemerintahan dan pertahanan ini mengalami pertumbuhannya dari minus 0,12 menjadi positif 2,25%. Ini cukup signifikan andilnya terhadap perekonomian. Jasa pendidikan mengalami perlambatan, jasa kesehatan mengalami percepatan, dan terakhir jasa lainnya mengalami perlambatan. Apabila kita lihat sumber pertumbuhan ini artinya pertumbuhan tersebut kemudian dipertimbangkan share-nya, andilnya. Nah, jadi semakin besar share-nya atau kontribusinya terhadap perekonomian, kemudian dia mengalami pertumbuhan ekonomi, maka dia akan menghasilkan sumber pertumbuhan yang tinggi. Nah, yang di atas itu adalah pertumbuhan tahunannya ya. Ini series 2021 sampai 2023. 2021 kita tumbuh 3,01%, 2022 kita tumbuh 3,92%, dan 2023 kita tumbuh 4,19%. Kemudian ada grafik di bawahnya berdasarkan lapangan usaha. Jadi apabila grafik tadi dijumlahkan, itu akan menghasilkan angka pertumbuhan ekonominya. Nah, jadi apabila dijumlahkan masing-masing komponen itu menjadi pertumbuhan ekonominya. Di sini kita ketahui bahwa untuk perdagangan besar dan eceran yang warna agak kuning ya, itu mengalami sumber pertumbuhan yang semakin kecil ya. Pertama 2021 ke 2022 itu besar sumber pertumbuhannya. Tetapi 2022 ke 2023 semakin mengecil. Untuk 2023, sumber pertumbuhan ekonomi Hulu Sungai Tengah yang tertinggi adalah konstruksi
sebesar 0,56%. Kemudian yang terbesar berikutnya adalah perdagangan, dilanjutkan dengan pertanian, kehutanan, perikanan. Jadi semakin besar sumber pertumbuhannya itu akan kita mengetahui nih pertumbuhan ekonomi suatu daerah itu berasal dari mana? Berasal dari mana saja? Mohon maaf. Untuk pertumbuhan ekonomi 2023 4,11% itu ternyata 0,52%-nya berasal dari pertanian, kehutanan, dan perikanan, 0,52% berasal dari perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, dan 0,56% berasal dari konstruksi. Sisanya adalah dari lapangan usaha lainnya. Berikutnya, kami akan menyampaikan PDRB berdasarkan pengeluaran. Tadi adalah PDRB berdasarkan lapangan usaha, sekarang PDRB berdasarkan pengeluaran. Jadi intinya PDRB itu kan pendapatan ya, pendapatan domestik regional bruto. Pendapatan yang dimiliki itu dipakai untuk apa? Nah, dipakai untuk apa? Yang pertama, komponen-komponennya adalah untuk pengeluaran konsumsi rumah tangga. Nah, ini konsumsi rumah tangga ini memiliki share sebesar 77,4%, sangat dominan. Oleh karena itu, untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang sangat krusial adalah menjaga daya beli dari masyarakat. Karena pengeluaran konsumsi ini share-nya terhadap ekonomi adalah 77,4%. Kemudian yang terbesar kedua adalah pembentukan modal tetap bruto, atau ini adalah pendekatan dari investasi 31%, kemudian pengeluaran konsumsi pemerintah 18%. Pemerintah di sini adalah pemerintah pusat, kemudian pemerintah provinsi, dan juga pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Yang keempat adalah pengeluaran konsumsi lembaga non-profit yang melayani rumah tangga, itu 2%. Kalau kita jumlah ini kan jumlahnya lebih dari 100%. Sisanya mana? Sisanya adalah net ekspor. Ekspor dikurangi impor. Net ekspor kita negatif. Artinya impor HST lebih besar daripada ekspornya. Kalau kita lihat definisi ekspor impor, ini adalah region atau daerah. Semua barang yang keluar dari HST itu namanya adalah ekspor. Baik itu antar kota kabupaten, itu adalah ekspor kabupaten kota dalam satu provinsi, atau ekspor antar provinsi. Misalkan produk HST dijual ke Jawa Timur, dijual ke Jakarta, dan seterusnya. Dan juga ada ekspor ke luar negeri. Produk HST dijual ke luar negeri. Nah, demikian juga impor. Jika impor itu berasal dari impor luar negeri, impor antar provinsi, dan impor kabupaten kota dalam satu provinsi. Jadi secara keseluruhan, net ekspor kita adalah negatif. Dalam bahasa lainnya adalah impor lebih besar daripada ekspor. Itu nilainya 20%-an. Jadi kalau strukturnya ini ditambahkan dengan net ekspor, nilainya negatif tadi, totalnya adalah menjadi 100%. Kemudian kita lihat pertumbuhan ekonomi tahun 2023 berdasarkan komponen pengeluaran. Yang tertinggi adalah pengeluaran konsumsi lembaga non-profit, 8,7%. Pengeluaran konsumsi rumah tangga itu 6,1%. Pembentukan modal tetap bruto 5,7%, dan pengeluaran konsumsi pemerintah 2,6%. Jadi pengeluaran konsumsi pemerintah ini diantaranya adalah untuk belanja pegawai, kemudian belanja barang dan jasa, dan juga terutama itu belanja pegawai dan belanja barang dan jasa. Kemudian kalau kita lihat sumber pertumbuhan ekonominya, ini pertumbuhan ekonominya kemudian dipertimbangkan bobotnya.
Nah, diketahui bahwa sumber pertumbuhan ekonomi Hulu Sungai Tengah tahun 2023 adalah pengeluaran konsumsi rumah tangga dengan dengan kontribusi sebesar 4,24%. Jadi dari 4,11 tadi, 4,24%-nya adalah berasal dari pengeluaran konsumsi rumah tangga. Nah, kemudian yang di bawah itu minus-minus itu adalah impornya. Impor kita negatif, impor itu sebagai pengurang. Kemudian apabila kita bandingkan pertumbuhan ekonomi Hulu Sungai Tengah dibandingkan dengan kabupaten kota di lingkup Kalimantan Selatan, kita lihat bersama ya. Tahun 2023 secara keseluruhan ada 9 kabupaten kota yang mengalami perlambatan, termasuk Provinsi Kalimantan Selatan mengalami perlambatan. Kemudian ada 4 kabupaten kota yang mengalami percepatan. 4 kabupaten kota tersebut termasuk Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Nah, kita lihat bersama untuk level provinsi ini mengalami perlambatan dari 5,11% tahun 2022 menjadi 4,84% di tahun 2023. Kemudian Tanah Laut juga seperti itu mengalami perlambatan menjadi 4,78% tahun 2023, Kota Baru 4,29%, Kabupaten Banjar 4,39%, dan seterusnya. 4 kabupaten kota yang mengalami percepatan adalah Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Demikian Bapak Ibu rilis yang kami sampaikan hari ini, yaitu inflasi Februari tahun 2024 dan pertumbuhan ekonomi tahun 2023. Semua bahan tayang dan naskah BRS, berita resmi statistik, dapat diunduh melalui tautan berikut: https hulusungaitengah.kap.bps.go.id pressrelease.html. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.